Bacaan Alkitab hari yang ketiga, Yeremia pasal 17, Markus pasal 3, Hakim-Hakim pasal 4, dan Kisah Para Rasul pasal 8. Yeremia pasal 17. Dosa Yahuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku, api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yahuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yahuda, hai segenap Yahuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda.
mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yahuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yahuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Markus pasal 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Yahweh." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku."
Barang siapa melakukan kehendak Yahweh, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Hakim-Hakim pasal 4. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tenteranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Yahweh Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentera Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kedesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tenteranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentera itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentera Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Yahweh pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Kisah Para Rasul pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Yahweh yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Yahweh dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Yahweh, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Yahweh dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Yahweh. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sedesida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Yahweh." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria.